Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi untuk anak didik kami sekalian. Pada hari ini kita kembali dalam pembelajaran kita dalam pelajaran agama Katolik dan budi pekerti dalam kelas 7. Nah baik, anak didik kami sekalian, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita ada baiknya berdoa dulu. Untuk doa pembuka akan Ibu pimpin sendiri. Mari kita bersatu dalam doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Baik, kami bersyukur karena berkat penyertaan-Mu kami dapat berkumpul di CMP ini sebagai saudara. Kami mohon bantuan Roh Kudus-Mu untuk membimbing dan mengarahkan kami supaya kami belajar mengenal diri dengan segala keunikannya, sehingga kelak kami mampu menempatkan diri secara benar dalam pergaulan dengan sesama teman kami di sekolah ini dan juga dengan sesama di sekitar kami. Semoga dengan kebersamaan satu sama lain kami senantiasa meneladani Yesus Kristus Putra-Mu, sebab Dialah juru selamat kami sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah baik anak-anak didik kami sekalian, pada pembelajaran kita pada hari ini kita memasuki bab 1 yang berjudul Manusia sebagai Citra Allah. Nah, manusia sebagai citra Allah. Dalam judul kita ini ada kata kunci yang perlu kita perhatikan, yakni kata citra. Kata citra yang mau kita lihat sebagai kata kunci yaitu citra merupakan gambar. Gambar berarti manusia itu adalah gambaran dari Allah itu sendiri. Maka karena manusia itu adalah gambaran citra dari Allah itu sendiri, kita akan melihat satu persatu citra yang bagaimana dan gambaran yang bagaimana manusia itu di hadapan Allah itu sendiri. Baik, sama-sama kita memperhatikan skema berikut ini. Baik, skema ini memperlihatkan kepada kita ada tulisan kata unik, image, luhur, dan bermartabat. Keempat kata ini merupakan kaitan dari manusia secitra dengan Allah. Satu-satu kita akan bahas kenapa manusia itu dikatakan unik, image, luhur, dan bermartabat. Yang pertama, unik. Manusia itu dikatakan unik. Manusia itu dikatakan unik atau citra Allah yang unik. Kenapa dikatakan unik? Karena merupakan berbeda lain dari yang lain. Tidak ada satupun yang sama, tersendiri dalam bentuk atau jenisnya. Sesuatu yang sangat spesial dan jarang dijumpai. Khas, khusus, dan istimewa. Itulah yang dikatakan dari kata unik. Kenapa dikatakan manusia itu citra Allah yang unik, yang istimewa, dan tidak ada duanya. Seseorang itu dikatakan unik juga mudah terlihat
Apabila, mari kita lihat bersama, di sini dikatakan, maka baik adanya kalau yang unik itu sifatnya positif, karena semua mata tertuju kepadanya. Mulai dari pola pikir. Pola pikir kita harus dibiasakan berbeda dengan orang lain. Seseorang yang berbeda akan melihat hal-hal di hadapannya dengan sudut pandang yang berbeda. Nah, unik juga dilakukan sesuatu yang berbeda dalam skala kecil dahulu. Misalnya, mengemukakan opini kita yang berbeda dengan orang lain. Belajar berani mengambil keputusan untuk tidak hanya menjadi pengikut. Berani mengatakan tidak di saat semua orang mengatakan iya. Namun, sekedar berbeda juga belum cukup. Cara nilai manfaat yang bisa dikembangkan dari perbedaan yang kita buat. Nah, itulah yang dikatakan mengapa manusia itu atau kita itu citra Allah yang unik. Kita bisa terlihat berbeda dan secara khusus dari yang lainnya. Yang berikutnya adalah, kita lihat ini adalah image. Image adalah atau persamaan dari gambaran, citra, gambaran yang menunjukkan identitas seseorang, dikaitkan dengan suatu nilai yang dianggap ideal dan baik, misalkan tindakan, sifat, dan karakter. Gambaran positif, mirip, segambar, dan serupa. Manusia dikatakan citra Allah, juga merupakan atau mempunyai dasar biblis dari kitab suci. Kita bisa lihat bersama di sini, tertulis dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Coba anak didik kami sekalian sama-sama membuka dalam kitab suci Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Dalam pengertian sederhana bahwa manusia dibuat mirip atau menyerupai Allah. Oleh karena itu, hanya manusia yang memiliki martabat pribadi. Manusia juga disebut seseorang, bukan sesuatu. Manusia begitu istimewa sehingga Allah memberi sentuhan pribadi ketika menciptakan manusia. Tertulis dalam Kejadian 2 ayat 7. Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas kehidupan. Nah, ini merupakan dasar biblis kenapa dikatakan manusia itu secitra dengan Allah. Karena Allah sendiri berkehendak bahwa manusia itu diciptakan baik adanya menyerupai Allah itu sendiri. Nah, berikutnya sama-sama kita lihat lagi di sini, tertulis dalam Kejadian 2 ayat 7. Artinya adalah manusia adalah citra Allah yang unik. Dikatakan di sini yang pertama, membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas kehidupan. Manusia memiliki tubuh, jasmani, materi, debu tanah, dan manusia memiliki roh Allah, non-materi atau nafas kehidupan. Kemiripan manusia juga dengan Allah tidak diartikan bahwa Allah memiliki ciri fisik atau tubuh materi yang sama seperti manusia, melainkan kemiripan dalam roh karena Allah adalah roh. Tertulis dalam Yohanes 4 ayat 24. Nah, dari dua kitab ini kita bisa sama-sama melihat bahwa Allah sangat berkehendak atas ciptaannya, terlebih kepada manusia yang Dia buat sendiri, menyerupai atau secitra dengan Allah itu sendiri. Maka manusia harus bersyukur bahwa kita sebagai ciptaannya yang mempunyai keunikan, keluhuran, dan gambaran yang sama dengan Allah.
berikutnya sama-sama kita lihat di sini, manusia itu bermartabat. Di sini beberapa bermartabat. Kata dasar bermartabat yaitu martabat. Martabat diartikan sebagai status, pangkat, gengsi, harkat, dan kedudukan. Nah, setelah disambung dengan kata bermartabat berarti menjadi berstatus, bergengsi, presitius, terhormat, dan berkelas. Maka manusia itu benar-benar mempunyai nilai harkat yang sangat tinggi di hadapan Allah. Bermartabat juga diartikan oleh beberapa ahli. Di sini disebut oleh Immanuel Kant, menyebutkan bermartabat karena memiliki rasio atau akal budi. Yang kedua, Max Murray, yang diartikan bermartabat adalah melihat manusia bermartabat, menyadari maksud dari tindakannya. Nah, berikutnya, menurut Thomas Aquinas, bermartabat artinya adalah memandang manusia bermartabat karena statusnya sebagai citra Allah yang memiliki similitudo dan imago Dei. Yang artinya similitudo itu adalah keluhurannya atas makhluk ciptaan yang lain. Nah, sedangkan imago Dei artinya lebih menunjuk pada panggilan terdalam untuk bersatu dalam hidup ilahi. Berarti benar-benar sangat mempunyai arti dan harkat yang sangat tinggi manusia itu di hadapan Allah itu sendiri. Selanjutnya, manusia sebagai citra Allah yang luhur. Kata luhur yang mempunyai arti mulia, bernilai tinggi, berhubungan dengan sikap dan perilaku. Orang dikatakan berbudi luhur berarti orang tersebut yang bersikap atau bertindak sesuai dengan kodratnya sebagai manusia. Nah, kodrat luhur manusia tercermin dari 3 kemampuan istimewa yang membedakan manusia dengan ciptaan lainnya. Apakah itu? Nah, kita lihat bersama di sini, yaitu yang pertama, akal budi atau daya cipta yang memampukan manusia untuk menyadari dan mengerti tentang diri sendiri, sesama, alam, dan Tuhan atau ciptaan penciptanya. Yang kedua, kebebasan atau karsa, kemampuan manusia untuk memilih, memutuskan, menentukan, atau bertindak atas caranya sendiri, namun berpedomankan tanggung jawab dan norma atau aturan bersama. Nah, berikutnya, hati nurani atau rasa, kemampuan manusia untuk merasakan dan mengekspresikan. Yang berikutnya, roh Allah dalam dirinya. Roh memampukan manusia untuk berelasi dengan Allah Sang Pencipta. Itulah yang merupakan atau yang dikatakan tadi, manusia sebagai citra Allah atau segambar dengan rupa Allah itu sendiri. Di dalamnya manusia secitra dengan Allah atau manusia itu citra Allah yang unik, segambar, bermartabat, dan bernilai luhur. Untuk memperdalam materi kita hari ini, Ibu akan memberikan penugasan pada 2 soal berikut ini.
Yang pertama adalah apa yang Anda pahami bahwa Anda itu benar-benar unik. Lalu yang kedua, Anda adalah citra Allah. Yang ketiga, Anda bermartabat. Dan keempat, Anda luhur dan mulia. Nah, yang kedua, coba kalian jelaskan makna manusia sebagai citra Allah menurut Kejadian 1 ayat 26 sampai 28, dilanjutkan dengan Kejadian 2 ayat 7. Oke, sekian pembelajaran kita untuk hari ini. Terima kasih. Oh, lupa Ibu. Untuk menutup pembelajaran kita akan berdoa. Kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas berkat-Mu dalam diri kami masing-masing. Ya Tuhan, kami telah selesai dalam proses pembelajaran kami. Semoga kami semakin mampu mengerti bahwa kami adalah manusia ciptaan-Mu yang secitra dengan Engkau. Ajarilah kami ya Tuhan melakukan sesuatu yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa.